Bisa boleh. Jadi dosa itu perbuatan yang jika dilakukan membuat hati seseorang jadi ragu dan malu kalau perbuatan tersebut diketahui oleh Udah orang. siap. Jadi apabila kita melakukan dosa atau kemaksiatan akan mengakibatkan atau akan membuat hati kita semakin ragu dan malu apabila diketahui oleh orang lain. Jadi dosa ada dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Sebelum kita mulai pelajaran, Apa maka yang kita dosa besar? berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Rabbitu billahi rabbil islami dinan Muhammadin nabiyyan rasul. Rabbi jibni wa warzuqni Jadi dosa ada dua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita untuk menuju majelis menuntut ilmu ini. Salam sertakan salam kita beri kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Aap Repan sekarang kita sebelum memulai pelajaran, judul pelajaran kita tentang sujud tilawah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan pada manusia sebagai hakim. Maksudnya adalah manusia diperintahkan olehnya untuk berhukum kepadanya. Jika mereka memiliki masalah, mereka pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari penyelesaiannya di dalam Al-Quran, sehingga masalah tersebut akan selesai, karena semua masalah atau perkara manusia ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya. Apakah kalian sudah pandai membaca Al-Quran? Al-Quran harus dibaca dengan benar dan dengan suara yang indah, yaitu membacanya dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang apabila kita baca atau didengarkan, kita dianjurkan untuk mengerjakan sujud. Sujud inilah yang dinamakan dengan sujud tilawah. Definisi sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah atau ayat yang di dalamnya terdapat berita dan perintah untuk bersujud. Sujud tilawah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap kebesarannya dan untuk merendahkan diri kita di hadapannya. Jadi Sujud tilawah bukan saja disunahkan bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah, tetapi juga bagi orang yang mendengarkannya, baik ketika salat maupun di luar salat. Dalilnya adalah sebagaimana terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah Nabi SAW membacakan kepada kami surat yang di dalam terdapat ayat sujud. Kemudian beliau sujud.
dan kami pun sujud bersamanya hingga salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya untuk sujud. Hadis riwayat muttafaq alaih. Begitu juga dalam hadis sahih lainnya yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW suatu saat membaca satu ayat yang ada kata sujudnya di atas mimbar, yaitu dalam surah An-Nahl. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar lalu sujud. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tempat-tempat sujud atau ayat sajadah yang mengandung berita dan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang sujud makhluk-makhluknya kepadanya baik secara umum maupun secara khusus. Oleh karena itu disunahkan bagi yang membaca dan mendengarkannya ayat sajadah untuk mengikuti mereka. Sedangkan maksud perintah adalah karena ayat-ayat tersebut memerintahkan kita untuk sujud, dan dalam hal ini lebih utama untuk sujud. Waktu yang disunahkan untuk mengerjakan sujud tilawah, dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa waktu yang disunahkan untuk mengerjakan sujud tilawah adalah ketika seseorang membaca ayat sajadah atau mendengarkan ayat tersebut baik ketika salat maupun di luar salat. Menurut Ibnu Hamzah rahimahullah, ada 14 tempat di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah atau ayat yang di dalamnya ada kata sujud. Ke-14 tersebut itu adalah surat Al-A'raf ayat 206. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan mereka mentasbihkannya dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. 2 di dalam surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Hanya kepada Allah sujud, patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Di dalam surah An-Nahl ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan di bumi. Di dalam surah Al-Isra ayat 107, idza yutla alaihim yakiruna lil azqanis sujud. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Di dalam surah Maryam ayat 58, idza tutla alaihim ayatul rahmani qayrun sujada wa bukim. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Di dalam surah Al-Hajj ayat 18, alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wal ard. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Di dalam surah Al-Furqan ayat 60, wa idza qila lakum isjudu lirrahman, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kamu sekalian kepada yang penyayang. Di dalam surah An-Naml ayat 25, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh. Maka mereka tidak sujud menyembah kepada Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Di dalam surat As-Sajdah sujud ayat 15, idza zukiru biha kharru sujud. Adalah orang-orang yang apabila diperintahkan dengan ayat-ayat kami mereka menyungkur sujud. Di dalam surah Shad ayat 24, astaghfara rabbahu wa ghairu raki'an, maka ia meminta ampun kepada Tuhan yang lalu menyungkur sujud dan bertobat. Di dalam surah Fussilat ayat 37, la tasjudu lis-samsi wal lil-qamari wasjudu lillahi
Di dalam surah An-Najm ayat 62. Fasjudu lillah wa'budu. Maka bersujudlah pada Allah dan sembahlah Dia. Di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Di dalam surah Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat surah Al-Alaq ayat 19. Sekarang kalian sudah mengetahui ayat sajadah. Karena itu jika kalian sedang membaca Al-Quran dan sampai pada ayat-ayat sajadah seperti yang disebutkan di atas, maka kalian disunahkan untuk mengerjakan sujud tilawah. Hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Dalilnya adalah beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kami surat yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud dan kami pun sujud bersamanya. Sampai salah satu di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya untuk sujud. Nah, hadis riwayat muttafaq alaih. Di dalam riwayat dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ia pernah membacakan suatu ayat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada ayat sajadah, yaitu dari surah An-Najm, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sujud. Hadis riwayat muttafaq alaih. Begitu juga dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membaca surah An-Nahl di atas mimbar pada hari Jumat, hingga ketika sampai pada ayat sajadah beliau turun dari mimbar lalu sujud dan orang-orang pun saat itu ikut melakukan sujud. Kemudian pada orang pun saat itu ikut melakukan sujud. Kemudian pada hari Jumat depannya beliau membaca ayat itu lagi hingga sampai pada ayat sajadah. Tetapi beliau tetap di atas mimbar dan tidak turun mengerjakan sujud. Dan beliau berkata di hadapan para sahabat, Inna Allah lam yakrid alaina sujuda illa an-nasya'a. Rawahu Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sujud tilawah ini kepada kita kecuali jika kita menghendakinya. Hadis Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Tata cara melakukan sujud tilawah. Memakan harta rakyat, membela dalam peperangan, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan dosa, padahal ia tidak tahu menahu tentangnya dan beriman kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama itu syirik. Syirik itu menyembah selain kepada Allah, yaitu seperti menyembah kuburan, bernazar kepada selain Allah, menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya terlibat perbuatan syirik dan perdukunan, mempercayai adanya pengaruh internet planet atau bintang pada berbagai kejadian manusia, mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan manfaat oleh Allah SWT. Seperti kita mempercayai zodiak atau ramalan bintang, itu tidak boleh karena itu dia
Quran surah Nisa ayat 48. Sujud tilawah dilakukan 1 kali sujud. Yang pertama. Sebelum 2. Sujud tilawah tidak dilakukan sama seperti sujud biasa. Dalam salat dengan meletakkan 2 tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki dan kening serta 2 siku jauh dari 2 sisi badan, perut jauh dari paha dan menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Jadi melakukan sujud tilawah itu dilakukan dengan mengarah ke kiblat. Kalau kita melakukan membaca Al-Quran, kita membaca surah sajadah, kalau kita menghendaki atau ingin untuk melakukan sujud, maka sujudnya menghadap kiblat dan dilakukan hanya 1 kali. Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak disyaratkan dengan takbiratul ihram dan juga salam. Tetapi mayoritas para ulama berpendapat disunahkan takbir ketika melakukan sujud tilawah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kana alaihi salatu wassalamu yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadana ma'a. Rawahu Abu Dawud. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran di hadapan kita, maka jika beliau sampai pada ayat sajadah, beliau takbir dan sujud. Kami pun ikut sujud bersamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, sujud tilawah boleh dilakukan dalam keadaan bersuci, berwudu ataupun tidak dalam keadaan bersuci. Karena sujud tilawah bukan termasuk salat yang disyaratkan untuk bersuci atau berwudu sebelum melakukannya. Tetapi yang lebih utama dan yang lebih sempurna adalah mengerjakannya dalam keadaan suci. 5. Sujud tilawah juga boleh dikerjakan dengan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat. Karena sujud tilawah bukan termasuk sholat yang tidak sah jika tidak menghadap kiblat. Ada lebih utama, menghadap kiblat itu lebih utama dan sempurna. Karena sujud tilawah dilakukan baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketujuh, disunahkan ketika mengerjakan sujud tilawah untuk berdiri terlebih dahulu, kemudian turun untuk melakukan sujud, dan ini adalah lebih utama. Tapi boleh juga dilakukan ketika duduk tanpa harus berdiri sebelumnya. Apa yang dibaca ketika melakukan sujud tilawah? Tentu kalian masih ingat kalau ibadah yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu kita harus belajar dan mencari tahu apakah ibadah yang kita kerjakan selama ini sudah sesuai dengan petunjuk beliau atau belum. Dan mengerjakan sujud tilawah, Rasulullah SAW menyunahkan untuk membaca doa. Ada beberapa doa yang diajarkan beliau ketika sujud tilawah. Di antaranya adalah sebagaimana doa yang kita baca dalam salat, yaitu Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ada juga doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudi Qur'ani bil lail, yaqulu fi sajdati marara sajada, wajhil ladina khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan dalam sujud Al-Quran tilawah pada suatu malam, dan beliau berkali-kali mengucapkan dalam sujudnya, wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakan dan
dan membuka pendengaran serta penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Sujud tilawah juga memiliki keutamaan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam manusia membaca ayat sajadah lalu ia sujud tilawah, maka setan menyingkir dan menangis seraya berkata, celakalah aku. Dia anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia pun sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, aku mendurhakainya, maka bagiku adalah neraka. Hadis Rasulullah SAW di atas memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang mengerjakan sujud tilawah. Orang yang mengerjakan sujud tilawah dapat membuat setan menangis, sedih, dan menjauhkan diri darinya. Dan keutamaan pula bahwa sujud tilawah merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Kesimpulannya adalah jika kita taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka setan tidak akan dapat mengganggu kita. Bahkan setan akan menjauh dan menangis sedih karena tidak dapat menyesatkan kita. Sekarang kita sudah mengerti dengan jelas apa itu sujud tilawah, waktu mengerjakannya, hukum mengerjakannya, tata cara kita mengerjakannya, dan yang kita baca di dalamnya. Begitu juga kita sudah mengetahui tujuan dan keutamaan disyariatkan sujud tilawah tersebut. Oleh karena itu, bila kita membaca surat sajadah, maka kita bersujud. Itu hukumnya sunnah. Yang kelima yaitu memegang harta anak yatim. Surat-surat apa saja yang ada 14 surat dalam Al-Quran yang dianjurkan untuk sujud di dalam surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra ayat 107, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25, surat As-Sajadah ayat 16, surat Shad ayat 24, surat Fussilat ayat 37, surat An-Najm ayat 62, Al-Insyirah ayat 21, Al-Alaq ayat 19. Ini adalah 14 yang di dalam Al-Quran terdapat ayat sajadah, atau di dalamnya ada kata sujud. Maka kita bisa mengambil dari pelajaran ini. Kita menutup pelajaran, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.